Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Rosyayu. Di video kali ini aku mau ngobrol panjang lebar karena udah lama banget nggak ngobrol sama kalian, nggak sharing, nggak berbagi cerita. Jadi aku tuh mau flashback setahun yang lalu ketika aku melahirkan anak aku Fiora. Karena bulan Desember Fiora alhamdulillah 1 tahun. Dan aku juga mau mendedikasikan video ini buat Fiora. Semoga kelak nanti udah dewasa, dia bisa nonton video ini, dia bisa lihat perjuangan aku ketika melahirkan dia, agar mungkin dia kelak bisa tahu bahwa betapa aku berjuang untuk dia, betapa aku menyayangi dia, dan semoga kelak di usia dia nanti yang udah dewasa, dia juga sayang sama aku, dan ya pokoknya jadi anak yang baik, anak soleh, anak yang bahagia. Intinya gitu aja sih. Buat kalian yang ingin tahu cerita kelahiran aku, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari pokoknya sit and relax dulu aja lah. Aku mau mulai dari HPL aku. Waktu itu tahun 2019, dokter menyatakan aku akan melahirkan sekitar tanggal 8 Desember 2019. Dan alhamdulillah kenyataannya aku bisa melahirkan Fiora, anak aku. For your information, nama anak aku Fiora Fidelia Farzana, seorang anak perempuan yang sekarang udah 1 tahun. Dan aku mau ceritain kelahirannya baru sekarang karena ya udahlah flashback aja, ini sebagai kado ulang tahun Fiora juga. Semoga nanti ya dia nonton video inilah. Sayangku, anakku, cintaku Vio, ini buat kamu ya, tonton video ini nanti dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Emang nanti mah aku juga masih mikir apakah nanti YouTube masih akan ada. Ya udahlah, yang penting aku rekam aja lah, intinya mah gitu aja lah ya. Nah, alhamdulillah aku ngelahirin Vio itu tanggal 5 Desember, yang mana berarti maju 3 hari sebelum HPL. Nih, ini udah kejadian tahun yang lalu sih, tapi mudah-mudahan aku masih ingat, dikit-dikit aku ingat-ingat lah ya. HPL-nya tuh tanggal 8 Desember, dan aku 5 Desember, tengah malam 5 Desember, aku mulai merasakan yang namanya kontraksi. Dan ternyata kontraksi itu, yang mau melahirkan itu rasanya tuh mules, perutnya tuh mau mules, dan kayak mau mau mens, ya gitulah pokoknya. Dan karena udah lama aku nggak haid gitu kan, aku kayak ini tuh mules gimana sih gitu kan, karena yang udah lama lagi hamil lah 9 bulan gitu kan. Tapi kayaknya ini mah mau lahiran, kata aku gitu. Dan posisinya waktu itu aku di Garut, di rumah keluarga aku, suami aku masih di Bekasi, di daerah Kabupaten Bekasi. Dan aku bilang tengah malam ke dia, aku kayaknya mau lahiran, kata aku udah mulai ngerasain kontraksi. Dan for your information, bagi teman-teman yang belum melahirkan, jadi si kontraksi itu akan berprosesnya itu cukup lama, nggak cepet gitu. Dari sakit perut mules kelahiran itu nggak tiba-tiba 1 jam kemudian, nggak kayak gitu. Tergantung orangnya, karena memang beda-beda. Ada yang merasakan 2 hari bahkan kontraksinya, ada yang merasakan 3 hari, karena kan memang kontraksi itu proses sakit perut atau mules, dan itu teh sambil itu tuh sambil proses pembukaan, dan pembukanya itu dari 1 sampai 10 gitu kan ya. Nah, alhamdulillahnya tengah malam aku kontraksi, dan si kontraksi itu ternyata berkala gitu. Jadi nggak misalkan dalam 1 harian kita mules, nggak kayak gitu. Berkalanya tuh kayak misalkan sekarang mules, hilang mulesnya, mules lagi, hilang, gitu-gitu aja terus sampai akhirnya pagi-pagi aku diantar sama teteh aku ke bidan untuk cek pembukaan. Dan alhamdulillah pada saat itu udah pembukaan berapa ya, lupa, pembukaan 1 atau enggak 2, dan itu tuh rasanya mantap. Kita lagi kontraksi, lagi mules-mulesnya, dicek pembukaan, dan cek pembukaannya itu mohon maaf gitu, jadi dimasukin tangan si ibu bidan ke situ, dan rasanya mantap gitu kan. Begitu, ya udah, kata Bu Bidan ini masih lama kayaknya akan pembukaan lengkapnya itu sekitar malam atau enggak besok pagi. Ternyata kan besoknya gitu, itu prediksi si ibu bidannya. Dan aku mikir kayak ya udahlah, berarti nyantai. Ibu bidannya menyarankan mau tinggal dulu di sini atau pulang dulu. Kita mikir ya udahlah pulang aja, toh dekat jarak rumah ke ibu bidannya sekitar 20 menitan. Pulanglah aku, udah pulang, suami aku lagi di jalan ke arah Garut, pulang ke daerah ke Garut gitu. Udah gitu
ya aku merasakan kontraksi. Kadang ya ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol sama teteh aku, sama keluarga aku, tiba-tiba kontraksi, aku langsung terus beberapa menit kemudian hilang lagi, ya kita ketawa-ketawa lagi, makan lagi, apa lagi, terus tiba-tiba kontraksi lagi. Pokoknya ketika kontraksi itu rasanya kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar cuma bisa diam, dan itu cuma berlangsung hanya 1 sampai 3 menit, dan selebihnya biasa lagi terus kayak gitu, sampai akhirnya suami aku nyampe rumah itu sekitar jam 9. Udah kita ngobrol dan lain sebagainya, dalam keadaan aku masih kontraksi, karena aku pikir aku mau melahirkan entah kapan, walaupun perkiraan tercepat itu kan malam. Aku pikir untuk yaudah istirahat aja, karena memang aku butuh tenaga buat nanti lahiran secara normal gitu kan. Istirahatlah. Pas jam 3, pokoknya abis asar, aku itu kontraksinya udah makin cepet, udah nggak bisa ketawa sama sekali, dan itu udah kata teteh aku itu udah tanda-tanda mau melahirkan. Udah katanya ayo kita ke bidan lagi aja, dan pas dicek pembukaan, ternyata pembukaan 4 ke 5 gitu kalau nggak salah. Dan bu bidannya bilang wah ini cepet banget, yang tadinya diperkirakan malam ini udah cepat gitu. Udah gitu masih ada waktu untuk dari pembukaan 5 ke pembukaan 10 itu kan masih ada waktu. Jadi ya udah kita nunggu di si ibu bidan itu sekitar asar. Aku bawa ball gym buat ya relax biar aku cepet juga pembukaannya sampai ke pembukaan 10. Di sana ya Allah yang nganterin tuh banyak, sampai bibi aku, mertua aku, teteh aku, ponakan-ponakan aku, sepupu aku, ya suami aku juga pasti ya nganterin. Sampai aku ya Allah ini lahiran tuh ini rame banget, mau ngapain, pada aku kayak ya udahlah, aku cuman butuh suami aku di samping aku udah cukup kayaknya gitu. Cuman ya dasar keluarga aku ya alhamdulillah Fiora sayang, banyak yang sayang sama kamu, jadi pengen lihat kamu lahir gitu kan. Udah gitu ya udah, suami aku masih sempat ngebaso dulu, yang lain masih sempat makan es campur dulu, dan aku kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya Allah enak banget orang gitu, aku mau udah dalam keadaan yang udah gigituan gitu. Dan akhirnya aku udah jam 5 sore aku udah minta buat di kamar gitu, di ruang bersalin, karena awalnya aku di ruang kayak di ruang tunggu gitu sambil main ball gym sama keluarga aku gitu. Dan pada saat udah jam 5 kayaknya aku udah nggak sanggup, aku mau tiduran aja. Nah gitu aku diantar sama teteh aku ke ruang bersalin, sampai aku bilang teh kayaknya aku udah nggak kuat, aku udah pengen lahiran gitu, karena emang si dorongan di dalam perut aku tuh kayak makin ngedorong gitu. Dan teteh aku bilang jangan, jangan sampai kamu apa sih mengeden mengehejen, apa sih namanya, ngeden duluan, jangan sampai gitu, karena pembukanya belum lengkap. Karena kalau kita pembukaan belum lengkap dan kita walaupun sesakit perut apapun, katanya jangan ngeden, karena kalau ngeden nanti bisa-bisa si jalan lahirnya sobek gitu, karena pembukanya yang belum lengkap itu gitu. Jadi ditahan-tahan itu, aku sampai kayak gimana sih, kita kayak mau pup gitu, mau BAB tapi nggak boleh dikeluarin, kayak tapi aku udah gak kuat gitu, pokoknya gak kuat banget. Sampai akhirnya aku bilang ke ibu bidan, bu bidan aku udah gak kuat, kayaknya ini mah udah mau lahiran. Itu menjelang ke maghrib gitu kan, itu tanggal 5 Desember lah, mau ke maghrib. Anak aku bangun guys. Halo guys, maaf ada sedikit problem, karena jadi aku filmingnya itu saat Vio lagi tidur siang, dan sekarang anaknya bocilnya udah bangun. Jadi ini anak yang aku lahirkan 1 tahun lalu. Hai, halo guys, halo, halo, aku Fiora. Yang mama mau ceritain waktu mama lahiran Neng dulu. Lahiran Neng gimana sih, waktu mama melahirkan Ayang dulu. Oke, dengerin ya, sit and relax. Oke, 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 kita lanjut nih. Tersangkanya udah ada di sini, jadi kita sekalian aja ceritain sama anak ininya langsung, biar dia ya semoga dia mengerti lah perjuangan ibunya. Oke, baiklah, kita lanjutkan sampai mana tadi, lupa. Sampai aku bilang sama ibu bidan aku udah nggak kuat banget, kayaknya aku udah mau lahiran. Nggak tahu kenapa ya, padahal itu kan pertama kali aku lahiran, tapi ya Allah mungkin kasih wanita itu emang udah tercipta seperti itu, jadi udah tahu nalurinya kapan dia akan lahiran, kapan dia merasa waktunya gitu. Semuanya tuh berjalan dengan alami aja gitu.
Dan waktu itu Bu Bidan kata bilang, enggak, belum katanya gitu. Cuman aku bilang, Bu, enggak sekarang, kayaknya udah sekarang, kata aku. Pas dicek ternyata betul. Wah, Neng, iya betul, udah 10. Soalnya dari pembukaan 5 ke 10 tuh cepat banget, karena biasanya orang lain tuh ya beda-beda gitu ya, emang beda-beda, ada yang lama gitu, cuman aku tuh kehitung cepet pembukaannya. Jadi pada saat itu ya udah langsung tindakan waktu maghrib. Saya tuh kayak di ruang bersalin tuh hanya ada aku, teteh aku sebelah kanan aku, suami aku di sebelah kiri aku, dan ibu bidan di depan aku. Dengan posisi melahirkan seperti apa sih, kan ngangkang gitu kan ya. Udah gitu ya yang ya, waktu mama mau lahiran, kalau mama ngangkang tuh ya, mama mengeluarkan tenaga sebesar mungkin. Jadi proses kontraksi itu ternyata ketika lahiran pun sama, kita nggak selalu mules gitu, jadi tetap berkala. Misalkan mules, nah waktu ketika kita mules itu waktu terbaik dan tepat untuk kita mengejen. Kayak pas mules kontraksi nih langsung terus kontraksinya hilang, istirahat dulu, terus aja kayak gitu. Kontraksi lagi nih langsung ngejen, pas hilang kontraksinya istirahat dulu. Jadi gitu, jadi kita nggak seenaknya terus aja ngejen, nggak kayak gitu. Dan ada aturannya juga ketika kita mengeden gitu. Aturannya itu kalau bisa jangan sambil teriak-teriak. Kalau kalian lihat tuh di sinetron kan banyak banget ya adegan melahirkan yang heboh banget pokoknya. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena itu tuh membuang-buang energi, membuang tenaga. Karena kan ketika melahirkan kita membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Nah kalau kita sambil teriak-teriak, energi kita tuh terkuras habis. Dan bodohnya aku nggak tahu kenapa aku tuh nggak bisa mengontrol. Aku tuh kayak di sinetron, sampai aku teriak-teriak sampai aku udah kayak malu lah sama mertua aku, sama bibi aku. Tapi ya udahlah ya, yang namanya melahirkan nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur. Mama tuh teriak kayak gini yang ya Allah, udah semuanya itu menzikir, udah asmaul husna, aku udah coba semuanya tuh, aku di otak tuh, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, pokoknya udah aku ini. Tapi tetap aja ketika mau mengejen tuh kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh sekitar setengah jam proses mengejen, dan itu tuh lumayan capek banget, nget sampai akhirnya si ketubannya pecah, shot gitu, pecah sampai ke ya gitulah pokoknya gitu kan. Yang berbahaya itu kan ketika ketuban pecah sebelum mau melahirkan, itu kan rembes. Kalau aku alhamdulillah si ketuban itu pecah ketika memang aku lagi mengejen gitu. Dan setengah 7 itu maghrib kan, suami aku malah bilang aku mau sholat dulu ya. Aku bilang jangan dulu sholat. Bodohnya aku malah ngelarang dia sholat gitu kan. Aku ngelarang dia sholat ketika proses melahirkan karena aku mikir aku pengen ada dia di samping aku ketika anak aku keluar gitu. Aku tuh pengen dia tuh melihat semua proses itu, tapi dianya malah mau sholat. Tapi ya udah ya, aku juga lagi ngejen, nggak bisa nggak bisa banyak ngomong. Akhirnya dia sholat. Mungkin dia sholat tuh emang mau ngedoa sama Allah juga supaya proses nih ngelahirin si bayi ini tuh berjalan dengan lancar gitu kan. Dan alhamdulillahnya ketika suami aku beres sholat, dia kembali, aku belum melahirkan, tapi setelah dia sholat itu lancar banget. Jadi aku tuh mengejen tuh hitung lama, walaupun proses pembukaannya cepet, tapi ngejennya tuh lama. Orang mah misalkan 3-5 kali ngeden, kalau aku mah hampir setengah jam. Bayangin ngeden BAB aja susah, ngeden lama setengah jam tuh kan sakit ya, apalagi ini ngelahirin bayi dudut 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 dudut, aduh si bayi dudutku. Dan akhirnya ya udah alhamdulillah itu mah aduh ya Allah, aku lagi masih ngebayanginnya setahun yang lalu. Akhirnya keluarlah si bayi ini gitu. Akhirnya aku tahu, wah alhamdulillah. Dan ya perasaan campur aduk, nangis, bahagia, terharu, yang nggak nyangka aja gitu ada di posisi dimana seorang aku yang dulunya pecicilan, yang suka main, nggak bisa masak, nggak suka beberes, jadi seorang ibu dari seorang anak perempuan yang nggak kebayang aja gitu secepat ini dikasih amanah sama Allah. Aku langsung nangis pokoknya di saat itu. Suami aku langsung nangis, meluk aku, cium aku gitu kan. Bahagia itu bener-bener proses yang gak akan bisa aku lupain sampai kapanpun gitu. Dan saat itu ya udah anak aku Fiora lahir. Dan berat badannya guys, dia tuh berat badannya tuh 3,9 kilo, yang mana itu mau 4 kilo, dan panjangnya 53 cm kalau nggak salah. Cukup panjang untuk bayi seusianya dan cukup besar.
walaupun nggak terlalu besar karena mungkin ada ya yang lebih gitu. Dia ya udah sama ibu bidannya ditempelin di dada aku, digini sambil tiduran kena kayak gini persis banget. Sampai aku kayak ini siapa gitu, aku bilang ke suami aku ini siapa, aku nggak kenal dia. Jadi kayak aku memang nggak berekspektasi dia seperti apa kelak gitu waktu dia hamil, cuman kayak yang nggak kebayang aja, masih asing gitu walaupun suka USG ya, cuman aku masih asing aja ngelihat dia cemberut terus. Aku masih asing aja ngelihat dia gitu, tapi sama aku terus dipelukin gitu. Udah gitu eh nah udah gitu waktu aku meluk Fiora, uh, bidannya langsung jahitin ini aku kan jalan lahirnya gitu, karena memang sobeknya parah banget. Sobek parah itu terjadi karena pertama bayinya gede, kedua karena aku waktu proses melahirkannya terlalu gak bisa diem, terlalu gagah gitu. Dan ada tips sih sebenarnya gimana caranya supaya kita nggak terlalu parah sobeknya. Bahkan ada orang-orang yang melahirkan normal tapi nggak sobek gitu. Kalau aku mah sobeknya parah banget gitu. Tapi aku nggak tahu ya, saat proses penjahitan aku nggak tahu sobeknya parah atau enggak gitu. Dan waktu dijahit itu bu bidanya ngejahitin, udah dijahit aku udah kayak aduh pasrah aja, pasrah. Pertama sih nggak kerasa apa-apa ya, karena mungkin udah melewati proses yang sangat sakit gitu kan. Udah gitu datanglah bidan kedua, asistennya. Pertama tuh aku dijahitin sama asisten bidannya. Udah gitu datanglah si bidan yang bantuin aku lahiran, ngejahit gitu. Udah gitu tiba-tiba datang bidan ketiga yang ditelepon oleh si ibu bidan yang bantu proses persalinan aku gitu. Aku mikir kenapa ini ada 3 bidan yang sedang menjahit jalan lahir aku, kenapa gitu kan. Tapi aku nanya juga nggak ngerti, tiba-tiba mereka diskusi dan aduh ada apa nih, ada apa gitu. Dan langsung bilang kayak gini, duh bu maaf, gini nih yang bilang ke mamahnya teh, duh bu maaf, kayaknya kita tidak sanggup untuk menjahit karena ini sudah di luar bukan di luar kuasa tuh ya, di luar, ya intinya mereka nggak sanggup aja karena saking parahnya sobekan yang aku alami gitu. Mereka terbatas di alat-alat, karena keterbatasan alat-alat dan kemampuan mungkin ya. Temennya juga udah dipanggil masih belum bisa karena takut kenapa-napa. Aku mikir kayak aduh terus harus gimana bu, masa aku nggak dijahit gitu, kita rujuk aja ke rumah sakit ya. Aku mikir kayak ke rumah sakit, padahal aku tuh sangat menghindari untuk lahiran di rumah sakit, tapi akhirnya aku harus ke rumah sakit. Makanya aku pilih bidan, aku tuh nggak mau lahiran di rumah sakit, tapi ya mau gimana lagi kan ya. Ya udahlah aku mah pasrah, udah sangat ada di tahap pasrah banget. Dan akhirnya ya udah, aku ke rumah sakit, udah nggak ngerti lah rumah sakit mana. Suami aku yang ngobrol sama bidannya. Saat itu aku dipisahin sama anak aku, baru juga aku tuh peluk dia belum lama, langsung aku dipisah. Anak aku tetap di bidan, dan dengan keluarga aku sama teteh sama bibi aku, untungnya dan ada hikmahnya aku diantar banyak orang gitu kan, karena jadinya tuh langsung dibagi 2, yang satu bayi aku dibawa ke rumah, yang lainnya anterin aku ke rumah sakit gitu pada saat itu. Begitu di rumah sakit itu hal yang paling berat sih menurut aku, karena sedih banget lah kalau diceritain gitu kan. Aku tuh udah berharap udah lahiran udah pulang ke rumah, tapi tiba-tiba udah lahiran malah dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu aku, suami aku, ada sepupu aku, dan sepupu aku yang jadi supir, dan mertua aku ditambah bidan yang anterin aku. Pas nyampe rumah sakit, aku dibawa ke rumah sakit umum di daerah kota aku, dan di sana aku ditempatkan di suatu ruangan yang besar. Pas nyampe tuh pas turun mobil aku dibawa pakai kayak apa sih namanya tuh, kasur yang ada rodanya gitu, yang didorong-dorong gitu, aku nggak tahu apa namanya. Dan pertama kali seumur hidup aku naik yang kayak gitu gitu. Ya kalau diperiksa pernah sih di dokter, maksudnya yang dibawa sambil didorong gitu kan, pokoknya gitulah ya.
Udah gitu aku dibawa ke satu ruangan, entahlah itu ruangan apa namanya, mungkin sih menurut aku kayaknya itu IGD, tapi IGD-nya yang khusus untuk ibu mau melahirkan, ibu bersalin. Karena di IGD itu banyak banget ibu yang lagi pada kontraksi, ibu yang mau melahirkan, dan itu jaraknya si kasur per kasur tuh deket banget. Jadi di antara aku kiri kanan ada kasur juga, yang satu ibu-ibu yang lagi mau ngelahirin yang kayak itu mah ya mungkin si ibu itu udah berpengalaman, tenang banget si kontraksinya itu, nggak kayak aku yang heboh wah wah gitu lah pokoknya. Yang satu lagi juga kayak yang lagi mules banget, dan aku dalam keadaan yang abis lahiran yang darahnya tuh banyak banget banget banyak banget, yang udah lemes gitu, lemes udah gitu. Ya udah bidan-bidan nyamperin aku di situ tuh, banyak bidan yang lagi pada pelatihan gitu, jadi bidan-bidan yang masih pada sekolah banyak di situ, terus ada bidan yang udah senior sama ada dokternya. Nah pas giliran aku, nah yang paling sedih tuh ya di rumah sakit tuh, kenapa aku nggak mau di rumah sakit, khususnya rumah sakit umum, karena kita nggak bisa didampingi oleh keluarga, beda sama di bidan. Kalau di bidan kan aku bener-bener di samping-samping aku tuh ada keluarga aku, ada suami aku, ada teteh aku. Kalau di rumah sakit nggak bisa kayak gitu, keluarga harus menunggu di luar, dan aku merasa aku tuh sendiri banget, sepi, takut, kayak aduh aku mau diapain gitu kan ya. Nah gitu ya udah, aku dikasih tindakan lah sama mereka. Mereka nanya aku kenapa dan lain sebagainya, aku bilang aku udah lahiran tapi dalam keadaan yang lemes ya, aku ditanya-tanya, harusnya aduh ya lah udahlah. Oke, mereka tanya kok kenapa, aku bilang aku udah lahiran, aku harus dijahit karena gini gini gini, dan mereka melakukanlah proses penjahitan itu. Dan kirain aku tuh bakal dijahit di satu ruangan khusus, ternyata no guys, no, aku dijahit di situ. Bayangkan di ruangan yang banyak orang, yang kayak IGD, aku dijahit itunya, dijahit itunya, yang kaki yang itu tuh banyak orang banget, maksud banyak orang tuh kayak bidannya tuh banyak, ada mungkin bidan yang lagi latihannya tuh 4 orang, terus bidan yang ngejahit tuh satu, yang ngejahitnya satu, asistennya ada 2 orang, ditambah ada 1 orang laki-laki yang tugasnya apa nggak tau lah, mungkin dia perawat ya, dia nyenterin dong, nyenterin si itunya aku guys, itu kayak aku malu, tapi kayak dulu mau gimana lagi ya, udah nggak ada rasa malu, tapi kayak risih tau nggak sih, tapi ya sampai si bapak-bapak, nggak bapak-bapak sih, kayaknya masih muda juga, apalagi masih muda ya, nah pokoknya gitu lah, sampai dibilangin sama si teman-temannya, kamu jangan mikir apa-apa ya, di gitu-gitu nih, ya Allah aku udah mah ya pasien, aku udah malah dibicarain, astagfirullah, ya udahlah itu mah pasrah aja gitu ya. Dan dijahitnya itu sakit banget, aku kira nggak bakal sesakit itu gitu ya, aku kira entahlah aku dikasih obat apa sih, obat anti nyeri atau enggak, cuman semua proses yang mereka lakukan terhadap aku tuh sakit banget banget. Setiap jarum yang masuk, setiap benang yang masuk, sumpah itu tuh kerasa, dan prosesnya tuh lama banget. Dan dari sekian yang banyak itu yang aku lewati ketika proses kelahiran, jujur yang paling sakit itu adalah proses penjahitan aku, yang mana jahitnya tuh sobeknya tuh banyak, dan dijahitnya juga banyak, sampai aku ya Allah, aku udah pasrah pada saat itu, kayak Allah aku mah pasrah, aku udah melewati hal yang cukup banyak, dan mungkin ini perjuangan terakhir aku, kalau aku emang udah harus nyampe sana ya selebay itu, tapi emang bener sakit banget, sampai bilang orang Sunda mah ya, melahirkan itu ngajuru gitu, ngajuru tuh artinya tuh di ujung gitu, mungkin ya memang benar di ujung maut, karena memang Masya Allah banget lah, dan aku alhamdulillah bersyukur udah melewati hal itu, udah jadi nih anaknya, udah jadi, udah gede, udah sehat, udah pinter juga gitu kan. Dengerin kan mama cerita, dengerin ya. Kalau begitu ya udah, aku dijahit lama banget sampai aku teriak-teriak, dan keluarga aku juga ya, suami sama mertua aku di luar dengerin aku teriak-teriak, ya teriaknya alhamdulillahnya tuh untungnya tuh gak kayak sakit, nggak gitu, aku kayak ya Allah astagfirullah, sakit ya Allah, aku kayak gitu terus sepanjang dijahit, sampai bidanya tuh kayak kesel banget sama aku, ibu tuh jangan kayak gini, kalau kayak gini prosesnya tambah lama, dan aku tuh nggak sukanya mereka tuh agak jutek gitu, mungkin karena mereka tuh kerjanya banyak dan capek, tapi
Bu Bidan, aku tuh baru melahirkan, sakit. Ya mohon maaf gitu kan kalau teriak-teriak kayak gitu, dah siapa tuh yang mau teriak-teriak, aku ge capek ibu, aku tuh udah ngelahirin capek, dah siapa tuh, aku udah lemes banget. Udah pokoknya gitulah intinya sakit banget. Nah udah sakit gitu, perut aku tuh digojlok-gojlok gitu supaya si darah-darahnya tuh keluar, supaya bersih si rahim aku, nggak ada darah yang tersisa gitu kan. Udah gitu teh ya, aku tuh lemes banget. Alhamdulillah prosesnya tuh udah berakhir cukup lama, entahlah berapa jam, aku udah nggak ngerti hitungan waktu karena aku nggak pegang jam. Cuman yang jelas itu tuh emang udah malam banget. Dan akhirnya si ibu bidannya tuh ya udah selesai, aku minta minum. Dan ya Allah, mau minta minum aja susah. Waktu aku di bidan waktu melahirkan, ada teh manis, ada nasi dikasih makan gitu kan, aku tinggal makan, aku tinggal minum supaya ada tenaga. Di rumah sakit ya emang sih aku bukan mau yang melahirkan, tapi emang kata saudara-saudara aku masih emang gak dikasih yang kayak gitu-gitu kalau di rumah sakit. Cuman minta minum, Bu Bidan aku mau minum, kata aku teh. Mereka teh kayak aduh apa gitu-gitu, aduh minum di mana ya, emang nggak disediain. Sampai aku bilang ya udah, bilang ke suami aku di luar tolong beliin minum gitu kan. Akhirnya ya udah, suami aku bawa minum, dan si minumnya tuh nggak ada sedotan. You know what, apa yang terjadi, aku minum sambil tiduran, nggak ada yang bangunin aku, nggak ada yang bantuin aku minum. Dan akhirnya apa, aku muntah. Karena bayangin aja, kita lagi tidur minum aqua botol dalam keadaan perut yang udah digojlok-gojlok, dan aku muntah. Dan you know muntahnya kayak gimana, bukan muntah bukan muntah yang sambil duduk, tapi sambil tidur. Kalau kita muntah kan otomatis muntahannya ke bawah, ini aku lagi tidur muntahnya kemana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, semuanya. Baju aku semuanya udah kena muntahan aku, udah rambut aku, udah semuanya. Sampai bidannya ngomong gini, Bu kalau mau muntah bilang dong. Astagfirullah, gimana caranya, harusnya tuh kalian yang bantuin aku minum, tapi kok aku jadi marah-marah ya ke mereka. Ya intinya Bu Bidan tolonglah ya. Ya udah gitu intinya mah, maafin kalau aku ada salah ya. Ya gitu. Udah gitu adalah satu dokter yang langsung cek USG aku, ngelihat si rahim aku takutnya kenapa-napa gitu kan, maksudnya udah bersih apa belum. Dan pas dicek, you know what, katanya masih ada sisa. Dan aku bingung, terus kalau ada sisa harus diapain dok? Terus dikuret. Kuret itu apa? Karena setahu aku kuret adalah suatu proses pembersihan rahim untuk orang-orang yang keguguran. Kan aku nggak keguguran. Ya kata dokter mah intinya mah harus dikuret, harus dibersihkan. Aku mikir kan udah dijahit, terus dikuretnya digimanain, apa jahitannya akan dibuka, terus nanti aku harus dijahit lagi. Ya Allah, aku sudah lelah. Dan akhirnya ya udah, emang bener, udah Bu besok kita kuret besok, kira aku sekarang gitu, enggak besok. Udahlah, aku mau udah pasrah, bener-bener pasrah. Yang mama tuh udah berjuang buat Neng tuh harus soleh sama mama, harus sayang sama mama ya. Sayang ya. Udah gitu ya udah, akhirnya aku dibawa ke satu ruang tunggu untuk memilih ruang inap. Pas di ruang inap itu dapatlah aku ruangan inap. Aku tinggal tidur sama suami dan ibu mertua aku, tapi di kamar itu cuma ada satu kasur. Ya akhirnya aku tidurnya sendiri di atas, dan ibu aku langsung dia tidurnya pada di bawah. Dan bapak aku datang sama ibu aku bawa peralatan dan lain sebagainya, alhamdulillah bawa makanan gitu kan. Udah gitu aku ngelihat suami aku kayak yang capek banget, karena dia kan baru pulang dari luar kota, baru pulang kerja, terus ngurusin aku gitu, ngurusin yang bayar-bayar ke apotek, beli-beli apa gitu kan. Aku ngeliat kayak dia capek banget. Setelah di ruang inap itu dia langsung tidur. Ibu mertua aku juga bisa tidur, alhamdulillah, mungkin karena memang mereka kelelahan. Sedangkan aku yang sudah mengalami proses dari tanggal 5 Desember dini hari yang aku udah kontraksi itu kan gak bisa tidur ya sampai subuh. Terus aku udah lahiran maghrib, terus abis isya aku dijahit, dan pas malamnya, tengah malamnya aku tuh nggak bisa tidur sama sekali. Karena apa? Karena bekas jahitan tuh sakit banget.
aku tuh nggak bisa gerak gitu ya, ke kanan sakit, ke kiri sakit. Bayangin ya, alat vital kita sakit gitu, maksudnya badan kita yang sakit, anggota badan kita sakit aja kita nggak nyaman, apalagi alat vital kita. Yang aku mau pipis juga bingung, yang pokoknya mah mantap lah, mantap ini mah bener, alhamdulillah nikmat pisan aku mah. Pokoknya mah serba salah, serba nikmat. Aku pokoknya nggak bisa tidur sampai pagi, dan menjelang subuh baru bisa tidur, dan itu pun baru tidur dibangunin guys, karena katanya aku mau tindakan kuret itu gitu. Udah gitu ya udah, ada satu dokter apa bidan gitulah yang meriksa keadaan aku. Katanya ibu dikuret ya, sampai aku bilang dikuret tuh kayak gimana sih, dan alhamdulillah itu bidannya baik banget, ramah. Katanya nggak usah takut bu, insya Allah nggak kenapa-napa, yang penting kan ini untuk kebaikan ibu juga. Dia ngasih sugesti positif banget, dan aku mikir kayak ya udahlah, alhamdulillah gitu, alhamdulillah iya, udah ini juga buat kebaikan aku gitu. Sampai akhirnya pagi-pagi sekitar jam 6 aku udah dibawa ke ruang tindakan. Aku kira aku akan dikuret di situ, di ruang inap aku. Bolohonya aku ya mikirnya teh kasa ingat gitu. Padahal mah enggak di situ guys. Aku teh dibawa pakai kursi roda, yang aku teh belum pernah pakai kursi roda. Dibawa ke kursi roda, dibawa ke suatu ruangan, dan itu tuh ya ruangan untuk operasi, yang aku tuh belum pernah seumur hidup aku kayak ke ruang operasi naik kursi roda. Dan terus aku tuh ngelihat orang-orang yang mau pada dioperasi, sampai suaminya bikin perjanjian gitu buat istrinya gitu, dan apalah dan apa. Kayak aku mikir seserius itu kah gitu ini kuret gitu kan. Aku tambah takut, tapi aku mikir kayak enggak, aku harus melewati proses ini biar cepet pulang, biar ketemu si bayi gemes ini nih, si bayi gemes nih ya. Iya, neng waktu mama di rumah sakit, neng teh baru sehari umurnya teh, neng teh ngapain aja di rumah, nungguin mama pulang sambil ngapain gitu, neng inget nggak setahun yang lalu? hmm? Nggak inget? Masa nggak inget? Dan mama mah inget setahun yang lalu waktu ngelahirin neng? Nggak inget? Malah cemberut neng tuh gitu. Ya udah tuh nggak apa-apa, nggak usah dipikirin ya, biar mama aja yang mikirin mah ya, peluk mama aja ya. Nah udah gitu, pas waktu kuret aku ketemu sama salah satu ibu-ibu yang usianya tuh udah lumayan banget, mungkin sekitar 40-an, 40 tahun. Si ibunya tuh ramah banget. Jadi kita kan ganti baju ya, bukan ganti baju, lepas baju, kita nggak pakai baju sama sekali, walaupun ya pakai baju itulah, pakai baju operasi gitu. Terus si ibunya tanya, neng mau diapain, tindakan apa? Mau dikuret bu? Oh dikuret. Ibu mau diapa? Si ibu teh mau dibedah, mau ambil benjolan di alat kelaminnya kalau nggak salah, jadi ada semacam benjolan gitu. Sampai aku kaget, ya Allah ibu, emang ibu kenapa? Dia ceritain intinya ada satu penyakit yang dia alami. Udah gitu dia cerita, neng yang sabar aja, nggak apa-apa, nggak usah takut dikuret mah, insya Allah nggak sakit. Ibu mah udah melalui banyak hal, udah sesar, udah operasi, udah apa, alhamdulillah yang penting mah kita mah sehat neng. Sampai ibu mah pernah melahirkan secara sesar, beberapa jam kemudian anaknya meninggal. Terus kemudian beberapa tahun kemudian kayak gitu lagi, ibu melahirkan secara sesar, kemudian beberapa hari kemudian anaknya meninggal juga. Dari situ aku belajar kayak, ya Allah Rosyalina Rahayu, kamu baru dikasih kayak gini aja ya, ngeluhnya teh minta ampun. Tuh orang lain mah dikasih masalah gede, cobaan gede, tapi masih bisa kuat. Dari situ aku kayak ya udah bismillah, aku kuat, aku bisa, kata aku kayak gitu. Dan aku bersyukur banget ketemu si ibu itu, dan alhamdulillah berkat si ibu aku bisa menguatkan hati aku. Dan aku berharap semoga ibu-ibu itu dimanapun berada sekarang dalam keadaan sehat ya ibu ya, sehat dimanapun ibu berada. Udah gitu aku masuk ke ruang operasi. Yang pertama kali datang itu dokter, aku nggak tahu lah, perempuan, dia melakukan tindakan menyuntikkan sesuatu ke alat, ke infusan aku. Dari situ aku kayak mikir ini apa ya gitu, dokter cuma bilang ditahan ya bu, karena ini bakal bikin pusing katanya gitu. Oh iya. Setelah itu pas waktu di proses disuntik ke alat infusan aku kayak nggak sadarkan diri gitu guys. Aku kayak mendengar, tapi aku nggak bisa ngerasain apapun. Mata aku kayak yang susah dibuka, atau emang aku buka mata aku tapi aku nggak sadar. Pokoknya intinya ternyata itu adalah obat bius, yang mana apa sih? Papa kerja, mama ngonten nama neng ya.
Udah gitu eh aku nggak ingat apa-apa, tiba-tiba aku dipindahin ke satu ranjang yang buat ya ranjang yang ada rodanya itu. Udah gitu aku dipindahin lagi dari ruang operasi itu, dari ruang itu, dan bilang, "Bu, udah selesai." "Hah, udah beres?" kataku. Tapi masih dalam keadaan pusing, mata aku masih bisa gak jelas ngelihatnya, terus kayak yang masih muter-muter gitu, dan aku mikir kayak, duh badan aku lemes, nggak bisa digerakin apapun. Dan akhirnya aku kayak memutuskan untuk udah istirahat aja. Duh, memutuskan udah istirahat aja, karena ini waktu yang tepat aku buat istirahat, karena kan aku nggak istirahat sama sekali ya dari kemarin gitu. Akhirnya aku tidur di ruangan itu, dan tiba-tiba ya udah aku dibawa ke ruangan inap aku lagi. Pas gitu alhamdulillah ketemu suami aku lagi, ketemu ibu mertua aku lagi, dan alhamdulillah segala prosesnya sudah terlewati. Udah gitu tuh beres jam 1 siang, sejam kemudian jam 2 alhamdulillah aku bisa pulang untuk yang pertama kalinya aku pulang dari rumah sakit. Dan aku bersyukur banget, akhirnya aku kira hidup aku akan berakhir gitu seperti itu, tapi tidak, Allah masih baik sama aku. Allah mengizinkan aku pulang dan ketemu si bayi gemes. Bayi gemes, bayi gemes aku, bayi gemes aku. Nah, si bayi gemes aku ini pas nyampe rumah, dia lagi tiduran aja dan matanya tuh sipit banget. Sipit, sekarang mah bulet ya. Kulitnya tuh merah banget. Pokoknya aku nggak nyangka aja punya bayi kayak gini. Ya. Ih, gemes banget. Ini gemes banget. Ya udah, dia lagi tiduran, aku nggak berani ngapa-ngapain dia waktu pertama kali ketemu lagi, karena memang kondisi aku yang aku baru pulang dari rumah sakit, aku habis kena muntah aku sendiri, aku belum bersih-bersih, aku udah habis lahiran, aku itu langsung mandi, dan aku dimandiin teteh aku. Pas dimandiin teteh aku di kamar mandi, aku pingsan guys. Aku kayak, "Teh, kok goyang-goyang, kok goyang-goyang?" Karena mungkin aku udah capek banget, darah yang aku keluarin udah banyak banget, dan mungkin istirahat kurang dan makannya juga kurang banget. Udah gitu ya udah, aku yang inget-ingetnya aku udah di kamar dalam keadaan gak pakai baju, karena mungkin dibawa sama suami aku dari kamar mandi, dan keadaan aku nggak pakai baju, cuman pakai handuk, dan di kamar aku tuh banyak orang, ada mertua aku, ada ibu aku, ada kakek aku kayak, ya Allah udah tahu aku tuh pingsan ya tuh, padahal makala luar heula gitu kan. Tapi ya udahlah ya, yang namanya juga orang yang baru lahiran. Ya udah, pada saat itu aku langsung istirahat dulu. Alhamdulillah selama proses kelahiran aku anggap semuanya lancar, walaupun banyak drama tapi aku anggap lancar. Alhamdulillah udah bisa keluar. Aduh, si bayi aku pakai topi sendiri. Alhamdulillah lancar, anaknya udah keluar, udah 1 tahun sekarang. Ye ye ye, udah 1 tahun. Nah, aku berharap, ini lihat cantik nggak? Cantik sekali, cantik sekali. Aku berharap video ini kelak akan ditonton oleh anak ini, anak Fiora aku, Fiora Fidelia Farzana. Kenapa aku namai ini? Karena aku berharap Fiora itu diambil dari kata Alfiora, sebenarnya kata bahasa Spanyol Islami yang artinya selalu berbicara kebenaran. Aku berharap dia menjadi anak yang jujur, yang selalu eh, apa ya, memperjuangkan kebenaran gitu kan. Berat banget sih emang. Kalau Fidelia aku ambil dari bahasa apa, aku lupa ya. Intinya artinya itu orang yang bisa dipercaya. Jadi kan Fiora anak yang selalu berbicara benar, jujur. Fidelia anak yang bisa dipercaya. Farzana adalah anak yang cerdas dan juga beruntung. Semoga kelak sayang Fiora menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang baik. Pokoknya banyak banget doa buat dia. Buat teman-teman yang sedang menunggu kelahiran atau belum dikaruniai anak atau bahkan belum menikah, aku doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kelak kalian juga bisa Allah percayai, Allah amanahi seorang suami, seorang anak, dan semoga hidup kalian bahagia selalu. Terima kasih udah menonton video super panjang lebar dari aku. Semoga kalian gak bosen buat dengerin cerita-cerita aku. Thanks for watching. See you and bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.